Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya bisa memulai untuk episode pertama dengan judul Kenapa Manusia Bisa Berada di Dunia. Pertama-tama untuk kalian yang belum kenal dengan saya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Fajrin Suk. Oke, di sini sebelum saya memulai untuk materinya, kita harus berkenalan dengan materi eksistensi keberadaan suatu benda. Baik, di sini ada suatu contoh yaitu handphone atau HP. Handphone ini tidak mungkinlah muncul dengan sendirinya. Jadi bermula tidak ada, menjadi ada itu karena ada yang menciptakan. Begitupun juga manusia. Manusia tidak mungkin muncul dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Orang-orang sendiri menyebut sosok pencipta ini adalah dengan sebutan Tuhan. Tapi pada hakikatnya, di masyarakat banyak sekali kepercayaan Tuhan dengan kepercayaan mereka masing-masing. Lantas, kepercayaan mana yang benar terhadap Tuhan? Baik, jadi kita harus garis bawahi, Tuhan itu pada hakikatnya memiliki sifat raja atau merajai. Kita langsung saja menuju ke contohnya. Di kehidupan di dunia, raja itu adalah sosok pemimpin, penguasa dalam satu daerah. Jadi sosok ini cuma satu, tidak ada 2 raja, 3 raja, 4 raja dalam satu wilayah. Kita harus percaya hal ini. Dan itu juga selaras dengan kepercayaan Tuhan yang ada di agama Islam. Di agama Islam sendiri itu percaya bahwa sosok Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan mereka disebut dengan nama Allah. Allah atau Tuhan di agama Islam ini itu Esa. Tidak ada 2 Allah, 3 Allah, 4 Allah dalam kepercayaan agama Islam. Jadi ini berkesinambungan dengan sifat raja yang ada di dunia, bahwa sosoknya cuma satu. Orang-orang Islam atau orang-orang Muslim, ya kan, ketika mengambil ilmu atau menimba ilmu, mereka selalu mengambil dari Al-Quran dan hadis sahih. Jadi di sini kita akan membahas menggunakan Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian dalam kurung kembali. Nah, hal ini selaras dengan fakta di lapangan, bahwa manusia itu awalnya tidak ada, kemudian lahir dan menjalani kehidupan dan akhirnya mati. Jadi benar ya, ayat ini sesuai dengan fakta di lapangan. Selanjutnya, lalu jika Allah adalah penciptanya, tujuannya Allah menciptakan manusia itu sebenarnya untuk apa? Jadi di dalam Al-Quran, ya kan, Allah itu berfirman bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kesimpulannya bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Tetapi apakah beribadah kepadanya itu selalu mulus-mulus saja? Dan apakah pasti selalu lancar saja? Ternyata tidak. Allah memberikan ujian kepada manusia sebagaimana dalam firman Allah, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Surat Al-Muluk ayat 2. Berarti untuk beribadah kepada Allah, kita itu harus melalui ujian. Ya kan? Nah, ujiannya itu berupa ujian kebaikan dan keburukan. Kalian sudah bisa merasakannya. Nah, ngomong-ngomong soal ujian itu pada hakikatnya sifatnya itu sementara. Contohnya pada ujian di sekolah. Kita mengambil analogi pada kehidupan sekolah. Jadi di sekolah sendiri untuk mencapai kelulusan itu harus melalui yang namanya ujian. Nah, siapa yang berhasil dia akan lulus. Siapa yang tidak berhasil dia akan remedi atau dia akan mendapatkan kekecewaan. Jadi konsep ujian dalam sekolah itu seperti itu dan sifatnya sementara. Hal itu juga selaras dengan fakta di dunia, bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Kita harus sadar, ketika kita berhasil melalui ujian-ujian ini, kita akan mendapatkan surga. Tetapi jika kita gagal,
kita akan mendapatkan tempat di neraka. Nah, neraka dan surga ini dalam Islam disebut dengan akhirat. Dan sifatnya tempat akhir ini tuh kekal, ya. Jadi selamanya. Sebagaimana juga firman Allah, dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Surat Al-Ankabut ayat 64. Jadi kesimpulannya benar ya, bahwa di dunia ini sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, kita mengetahui bahwa kita di dunia ini tidak tiba-tiba muncul sendiri, tapi ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini? Yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, dalam menuju ibadah ini, Allah itu menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Dan ujian di dunia ini sifatnya sementara. Jadi yang hidup pasti akan mati. Dan pada hakikatnya kenyataan di dunia seperti itu. Lalu di mana tempat yang abadi atau tempat yang kekal? Yaitu di akhirat. Nah, di akhirat sendiri itu ada dua tempat. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Untuk neraka sendiri adalah tempat di mana orang-orang yang gagal menghadapi ujian. Dan surga sendiri adalah tempat di mana orang-orang yang berhasil melalui ujian. Mungkin itu saja materi saya. Mohon maaf ya jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian atau ilmunya. Karena ya saya sendiri juga masih belajar. Dan terima kasih untuk kalian juga telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.